Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Dalam video kali ini saya akan membahas video tentang film fotografi. Film fotografi ini dibintangi oleh Johnny Depp yang berperan sebagai fotografer perang, atau sebenarnya saya menyebutnya humanitarian photographer atau fotografer kemanusiaan. Film ini cukup menarik, kita bisa belajar terkait dengan visualnya dan juga story-nya. Oke teman-teman, kita simak filmnya ya. Cerita diawali seorang mantan wartawan perang senior yang bernama W.A. Gene Smith. Selanjutnya kita panggil Gene yang dibintangi oleh Johnny Depp sedang mencuci cetak negatif film di kamar gelapnya yang sekaligus menjadi rumah penyendiriannya di apartemen kota New York, Amerika Serikat. Film yang berdasarkan kejadian nyata ini berlatar tahun 1971. Selepas Perang Dunia Kedua, Gene hidup menyendiri, bahkan jauh dari kedua anaknya. Sebagai seorang fotografer, semua foto yang dibuat oleh Gene adalah hitam putih. Oh ya, coba cek. Di sela-sela mendevelop filmnya, Gene masih sempat memotret secara candid aktivitas di luar apartemennya. Foto framing dari bingkai jendela apartemen. Meskipun Gene dalam keadaan bangkrut, idealismenya tidak perlu dipertanyakan. Selanjutnya dalam sepenggal adegan, semacam menyisipkan iklan dari Fujifilm di mana Gene diminta memberikan testimoni mengenai produk untuk iklan Fujifilm. Tapi kenyataannya bukan demikian. Kedatangan seorang wanita dan pria yang bernama Eileen Miko yang diperankan oleh Minami bukan tanpa sebab. Pendekatan tersebut merupakan motif bagi Eileen yang sudah memilih Gene sebagai salah satu fotografer di mana harapannya bisa mengungkap kasus ini secara mendunia. Secara khusus, Eileen meminta Gene untuk mempublikasikan pencemaran lingkungan yang terjadi, di mana pencemaran tersebut mengkontaminasi air, ikan, dan habitat di sekitarnya yang menjadi konsumsi utama penduduk pesisir. Awalnya disebut dengan penyakit aneh, kemudian dikenal sebagai penyakit Minamata, yang efek buruknya mulai dari cacat, lumpuh, dan kematian. Eileen sendiri merupakan aktivis yang membantu para korban untuk bernegosiasi dengan perusahaan manufaktur kimia bernama Chisho Corporation yang membuang limbah cair mengandung merkuri tersebut secara terus-menerus dari tahun 1932 hingga 1968. Pada akhirnya Eileen Miko bakal menjadi istrinya. Setelah berpikir dan merenung, serta mengingat pengalaman saat penugasan ketika menjadi fotografer perang, singkat cerita, Gene kembali ke majalah Life untuk menemui temannya, di mana dia bersikeras untuk ditugaskan meliput pencemaran lingkungan dan limbah merkuri, yang efeknya tidak pernah dibayangkan. Lokasinya berada di kota Minamata, prefektur Kumamoto, Jepang. Dimulailah misi penugasan Gene ke Jepang. Saat pertama baru tiba, suasana sudah mencekam, dan bukti nyata efek Minamata sudah dilihat serta dirasakan Gene. Ini diperkuat dengan cerita keluarga yang menjadi tujuan pertama ketika dia datang. Keluarga ini menyebut anak mereka yaitu Akiko, anak pertama dari 6 bersaudara, menderita penyakit Minamata, di mana sang ayah merupakan sopir perusahaan pencemar tersebut. Pada misi awalnya, semua masyarakat masih tertutup, dan Gene berproses sendiri. Hingga pada suatu saat setelah semua tuntutan korban ditolak oleh perusahaan, juga semua foto yang dipotret oleh Gene dibakar oleh orang suruhan perusahaan. Gene sendiri pun disiksa hingga terluka parah. Bahkan lukanya menjadi permanen pada saat demonstrasi yang berujung kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya apa? Tekanan dari perusahaan semakin tinggi, intens. Gene sendiri hampir putus asa. Hubungan Eileen dan Gene semakin dekat. Mereka berdua berkomitmen untuk terus membantu korban Minamata hingga sampai pengadilan. Eileen akhirnya belajar fotografi. Berikut kata yang diucapkan oleh Gene kepada Eileen supaya dia bisa fokus. Sebagai seorang fotografer, terkadang perasaan akan mengaburkan tujuan kita. Gene bilang, jangan biarkan emosimu mengendalikanmu. Fokus pada foto yang ingin kau ambil. Fokus pada apa yang ingin kau katakan melalui foto.
Selanjutnya dalam pertemuan dengan para korban yang menjadi momentum titik balik, Jin menyampaikan permintaan para korban secara tulus. Saking tulusnya, canda Aileen, apakah dirimu mabuk? Tugas Jin membantu para korban melalui bahasa foto. Jin merupakan orang yang percaya bahwa satu foto bernilai ribuan kata. Selanjutnya Jin bilang, aku di sini untuk membantu jika aku bisa, tapi aku ingin agar kalian juga membantuku. Dengan mengizinkanku untuk menghabiskan waktu bersamamu dan keluargamu, supaya aku bisa membantu berjuang dalam perjuanganmu. Jadi, siapa yang nyaman dan bersedia berbagi momen intim yang sangat berharga ini bersama saya, dan difoto dengan penuh perhatian dan rasa hormat? Akhirnya semua bilang dan menyatakan setuju. Dibantu Aileen, mulailah Jin memotret kegiatan rutin keluarga korban Minamata. Kehidupan nyata sehari-hari tanpa direkayasa, semua dilakukan apa adanya, dan tentunya semua foto adalah hitam putih. Tanpa berlama-lama, foto Jin dikirim langsung ke majalah Life dan dicetak. Viral, istilah zaman now. Singkat cerita, perjuangan para korban akhirnya berbuah hasil. Pengadilan memvonis perusahaan untuk mengganti, merawat, dan memulihkan korban Minamata termasuk lingkungannya. Ini merupakan salah satu kasus keputusan pembayaran korban terbesar dalam sejarah Jepang. Foto Jin yang berjudul Tomoko in Her Bath dianggap sebagai salah satu foto terpenting dalam sejarah foto jurnalisme. Jin dan tragedi Minamata akhirnya menginspirasi inisiatif untuk membongkar kasus-kasus besar lainnya di dunia, termasuk pencemaran limbah merkuri di Indonesia. Selain soal bagaimana membuat foto cerita dan prosesnya yang panjang, dalam film ini kita disuguhkan footage sinematik yang menarik dan permainan color grading. Menurut saya, film ini bagus untuk mempertajam belanja visual kita, menambah referensi dari sudut pengambilan gambar atau angle, color tone yang disajikan bernuansa vintage. Akhirnya, Jin bilang, fotografi adalah suara kecil, tetapi kadang-kadang satu foto atau sekelompok dari mereka dapat memikat kesadaran kita. Oke, sampai ketemu dalam video lainnya. Terima kasih dan peace.